Selamat pagi, suster, Bapak Ibu sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Santoso, SPD MPD selaku Korsapen Kecamatan Tembalang. Yang terhormat Suster Cendrayanitan, SDP MED selaku Kepala Yayasan Pusat PI Pusat. Yang terhormat Suster Teresa Nani Agustina SDP selaku Kepala Yayasan PI Kantor Cabang Semarang. Yang terhormat Ibu Desi Fitri selaku Dikjar YPII Semarang. Yang terhormat Bapak Paulus Pangka SH selaku Ketua Mitra Kampus Sambiroto. Yang terhormat Suster Nurwaningsih SDP selaku Kepala Sekolah SMP Kebon Dalem. Yang terhormat Ibu Veronica Widyastuti SPD selaku Kepala Sekolah KB TK Kebon Dalem 2. Yang terhormat Ibu Venantia Rani sebagai Mitra Inti Kampus Sambiroto. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Kebon Dalem 2 dan para orang tua dan wali siswa kelas 6 yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua di sini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Kebon Dalem 2 tahun pelajaran 2022-2023. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin serta tamu undangan, serta terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di tempat ini. Sebelum acara ini kami mulai, saya akan membacakan sedikit susunan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Kebon Dalem 2. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan kirab, kemudian doa pembukaan oleh Suster Maksima SDP, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Kebon Dalem 2, sambutan-sambutan, pemutaran video anak-anak, persembahan nyanyian untuk orang tua, persembahan nyanyian untuk guru, kemudian pidato dari anak-anak dalam 3 bahasa, penghargaan anak berkarakter choice, dilanjutkan pengalungan samir serta penyerahan hasil belajar siswa, simbolisasi penyerahan anak kepada orang tua, kemudian pentas seni, dilanjutkan doa penutup. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya serta hadirin sekalian untuk bangkit berdiri. Kita sambut anak-anak kita kelas 6 dalam prosesi kirab yang didampingi oleh Ibu Lucy serta Ibu Resni selaku wali kelas 6. Bintang suara ketawa Ibu Pertiwi, Kalistina Posisro dari Tebet Awi. Ingkang dipun paringaning
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Suster, Bapak, dan Ibu, saatnya kita akan memulai acara pada pagi hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Suster Maksima PI. Bapak Ibu, para suster dan anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mengawali acara pelepasan siswa kelas 6 dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat kasih setia-Mu yang telah menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh syukur di aula kami ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan mengadakan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam mereka menempuh pendidikan selama 6 tahun di sekolah kami tercinta SD Kebon Dalem 2. Banyak pengalaman, pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Talenta dan potensi pun telah mereka kembangkan selama 6 tahun ini. Kami bersyukur atas bimbingan Bapak Ibu Guru, para suster, juga orang tua yang setia dan penuh cinta mendampingi anak-anak kami. Dan pada hari ini kami akan melepas mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama. Kami mohon berkatilah seluruh rangkaian acara yang telah kami siapkan, semoga dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara kami hari ini dengan berseru, Allah, Engkau yang tidak dapat salah dalam penyelenggaraanmu, berilah agar kami percaya akan bimbinganmu, dan berilah agar kami menerima apa yang Kau berikan, serta mengenal dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Pastor Edward Mikelis, doakanlah kami. Bunda Maria dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, dan Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SD Kebon Dalem 2. Thank
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Halo. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya Caca. Dan saya Didon. Kami adalah dua dari 54 siswa kelas 6 yang tahun ini sudah dinyatakan Lulus 100%. Dan pastinya kami semua sudah siap untuk memeriahkan acara pada siang hari ini. Pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Kebon Dalem 2 tahun pelajaran 2022-2023 dengan tema Apa teman-teman? Michaelisian menggapai impian. Yeay! Dan perlu Bapak Ibu ketahui, tema ini adalah tema yang kami pilih sendiri loh. Siapa kita? Michaelisian. Siapa kita? Michaelisian. Siapa kita? Michaelisian. Salam Michaelisian. Kami cerdas, kami otentik, kami beriman, kami solider, proud to be Michaelisian. Dan hari ini adalah acara spesial buat kami semua. Kami sungguh berterima kasih kepada para panitia, para tamu undangan, dan Mama, Papa, Eyang, Utikong yang sudah berkenan hadir di acara ini, membawa kebahagiaan buat kami semua pada siang hari ini. Dan biar afdol nih, kita perlu mendengarkan sambutan dari para tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Bener banget Don. Dan pertama-tama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita pada siang hari ini, Kepada yang terhormat Bu Bernadetta Ernawati, kami persilahkan. Selamat siang, berkah dalam. Yang terhormat Bapak Santoso SPD MPD, Korsatpen Kecamatan Tembalang, Dr. Anda Suster Teresa Nani Agustina SPD, Kepala Yayasan PI Kantor Cabang Semarang, Dr. Anda Suster Cendrayani Tan SDP MED, Kepala Yayasan PI Kantor Pusat, Ibu Desi Dikjar YPII Kantor Semarang, Suster Nurwaningsih SDP, Kepala Sekolah SMP Kebon Dalem Semarang, Bapak Paulus Pangka, Ketua Mitra Kampus Sambiroto, Ibu Veronika Widyastuti, Kepala Sekolah KPTK Kebon Dalem 2, Ibu Venantiarani, Mitra Inti Kampus Sambiroto, serta para Mama, Papa, Eyang, Kakong, Yang Putri yang telah hadir di tempat ini, serta anak-anak kelas 6 yang saya kasihi. Puji syukur kepada Allah yang penyelenggaraan ilahi yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Acara siang ini membutuhkan persiapan lumayan panjang, dari mulai pencarian dana, penjualan kalender, penjualan makanan ketika KD Pro kemarin, iklan katalog, persiapan pemotretan pembuatan katalog sekolah hingga persiapan acara hari ini. Semua ini tidak terlepas dari kerjasama serta peran aktif dari para orang tua, pihak sekolah, para sponsor serta donatur. Kami panitia hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan semua pihak. Mohon maaf kami segenap panitia jika selama proses pelaksanaan acara ini banyak hal yang kurang berkenan kepada para tamu undangan, Bapak Ibu guru dan karyawan serta para orang tua terkasih. Yang pasti visi kami para panitia hanya satu, ingin mempersembahkan yang terbaik untuk anak-anak kelas 6 tercinta, agar acara ini menjadi kenangan tersendiri
yang manis dan tidak akan terlupakan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menikmati acara demi acara hari ini. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih banyak Bu Erna atas sambutannya. Kami mewakili teman-teman secara khusus mau berterima kasih atas kerja keras panitia. Acara ini adalah kado terindah buat kami. Bener banget Don. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Mitra Kampus Sambiroto kepada yang terhormat Bapak Paulus Pangka SH. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Santoso SPD MPD selaku Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Tembalang yang sempat hadir dalam mengisi waktu pada saat hari libur ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Suster Dr. Anda Teresa Nani Agustina SPD, Kepala Yayasan PI Kantor Cabang Semarang. Suster Chandrayani Han SDP MD, Kepala Yayasan PI Pusat. Dan tentunya yang punya acara hari ini Suster Krista, Kepala SD Kebun Dalam 2. Juga ada Suster Nur, Kepala Sekolah SMP Kebun Dalam. Kemudian ada Ibu Desi dari Yayasan. Kemudian juga Ibu Venantiarani, Mitra Inti Kampus Sambiroto. Bapak Ibu semua yang kami cintai, dan tentunya anak-anak yang kami kasihi dan kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan propisiat kepada adik-adik dan juga kepada orang tua tentunya yang telah lulus 100% yang disampaikan oleh kedua MC kita tadi. Ini sangat luar biasa Pak Santoso. Saya tadi kaget, anak-anak ini luar biasa MC tapi sudah lancar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak kita ya. Saya salut sekali. Saya sering mengikuti kegiatan gini, MC yang begitu cerdas dan juga mereka hafal ya, dan juga tata kalimatnya bagus gitu. Ya, luar biasa sekali. Pak Santoso yang kami hormati, kami sebagai Ketua Mitra Kampus namanya di sini. Nah, saya melihat terus terang saja sekolah ini telah memenuhi syarat dari negara, Pak. Iya, saya kemarin merenung-renung suster. Yang diajarkan akhir-akhir ini kan mengenai nilai-nilai Pancasila. Ternyata di sekolah ini Pak Santoso sudah ada nilai-nilai diterapkan kepada anak-anak melalui namanya choice. Ada di dalam choice itu nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada anak-anak kita. Cerdas, otentik, ingat iman kepada penyelenggaraan ilahi, kemudian terakhir solider. Nilai-nilai ketuhanan, coba sudah diterapkan di sini. Nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai persatuannya. Ini dari berbagai suku Bapak. Saya dari Flores, anak saya dari TK sampai SMP ada di sini. Ya, kalau ditanya Pak Paulus, kenapa anaknya nggak sekolah saja di sekolah-sekolah yang berkualitas, bisa mampu biaya? Saya mampu untuk biaya. Tetapi saya melihat di dalam penyelenggaraan ilahi oleh suster-suster PI ini mendidik anak-anak ini karakternya Pak. Ya, sangat luar biasa. Kemandirian mereka. Kemudian juga tanggung jawab, nilai-nilai kejujuran itu yang ditanamkan kepada anak-anak kami dan juga kedewasaan. Ya. Kalau fasilitas Bapak Ibu Bapak bisa lihat sendiri, dan kemudian satu-satunya namanya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang memiliki laboratorium alam. Dan itu sudah menjadi pembicaraan bukan hanya tingkat Semarang,
kebetulan Ibu Wali Kota yang datang waktu itu meresmikan, itu juga secara nasional, bahkan sampai kepada kementerian. Jadi anak-anak itu tidak saja belajar di kelas, mempelajari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi mereka juga datang di suatu lokasi, di luar ini Pak, ada laboratoriumnya, yang adanya di Durenan sana. Nah di sana anak-anak diperkenalkan dengan alam sekitarnya. Di sana mereka diperkenalkan dengan nilai-nilai budaya yang ada bukan cuma di Semarang tapi dari seluruh Indonesia. Bentuk rumahnya sudah menciptakan bahwa inilah rumah Hanoi yang ada di Papua yang mirip dengan di NTT juga. Kemudian di sana juga ada berbagai macam tanaman-tanaman langka. Itu ada tanaman, ada gaharu, kemudian pohon-pohon yang sudah mulai punah. Tetapi oleh suster mengumpul dan anak-anak tentunya orang tua juga mengumpulkan itu semua kemudian ditanam kembali. Kemarin Bapak Santoso ada kunjungan sekolah dari Bandung. Mereka tidak tahu yang namanya pohon lombok itu. Mereka ini pohon apa saya tanya, mereka nggak tahu Pak namanya. Apalagi padi, apalagi yang pohon-pohon pepaya, jambu, mereka tahunya cuma beli di swalayan. Tetapi anak-anak kebun dalam yang Bapak Ibu titipkan, yang saya juga titipkan pendidikan di sekolah ini, mereka tahu semua. Bayangkan mereka dididik Pak, mereka tanam singkong. Singkong itu ditanam, tumbuh besar, diambil isinya, kemudian mereka kelola. Kelola ya menjadi pangan. Jadi ada nilainya bahwa singkong ini, bahwa kita tidak hanya makan nasi, masih ada sumber-sumber makanan lain selain nasi, yaitu singkong, kemudian talas dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan kepada anak-anak itu. Dan juga mereka melakukan riset. Nah ini yang sangat luar biasanya. Riset apa saja yang terkandung di dalam talas misalnya. Itu yang mereka pelajari dan itu yang dibutuhkan ke depan. Materi ini sebetulnya materi untuk anak kuliah. Kalau anak saya lihat loh Bu. Nah ini kelebihan daripada penyelenggaraan Ilahi dalam mengelola pendidikan di Indonesia. Tepuk tangan untuk suster-suster dan juga Bapak Ibu guru semua. Kami sangat berutang budi sebagai orang tua kepada Bapak Ibu guru, kepada suster yang telah mendidik anak-anak kami yang sangat luar biasa ini. Harapan saya kepada orang tua, kita semua, kalau anak-anak sudah mengenyam pendidikan TK, sudah di SD, kalau bisa dilanjutkan di SMP Kebun Dalam. Setuju ya suster ya? Ini doa saya. Karena saya lihat ada kesinambungannya supaya jangan putus. Sampai di SMP itu masih ada pendidikan karakter ini akan diperkuat lagi. Sehingga mereka besok begitu outputnya dari SMP, pendidikan dasar itu dalam hatinya, maka akan ketahuan bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya para guru semua, bukan hanya orang tua, tapi semua siklus yang ada. Pemerintah, guru, kemudian orang tua. Saya tadi malam kedatangan saudara dari Flores Pak. Mereka mengeluh bagaimana keadaan anak-anak mereka. Dengan keadaan yang sekarang, mereka lebih banyak berkomunikasi dengan HP-nya masing-masing. Nah Bapak Ibu semua, untuk saya sebagai orang tua, kenapa pemerintah memberikan liburan untuk Sabtu dan Minggu? Manfaatkan waktu Sabtu Minggu itu oleh orang tua untuk bersama dengan anak-anak. Ajak pergi kemana lah, kalau yang Nasrani mungkin ke Gua Maria, ke tempat rekreasi, yang Muslim mengunjungi masjid-masjid yang dekat sekitarnya. Seperti itu caranya, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka. Kalau pola pikirnya, kualitas pola pikirnya sudah terbentuk di sekolah, kita tinggal menambahkan. Itu keluhan kami sebagai orang tua suster, bahwa bagaimana anak-anak itu sekarang susah sekali untuk berkonsentrasi, ya, lebih mendengarkan HP daripada suara ayah dan ibunya. Nah kami titipkan kepada Bapak dan Ibu guru, tolonglah anak-anak kami, selamatkanlah generasi yang oleh Jokowi mengatakan generasi emas yang kemarin dicanangkan. Kalau sudah salah dalam pendidikan, percuma nanti ke depannya bangsa ini mau diarahkan kemana, karena semuanya sangat tergantung kepada HP. Nah memang saya setuju beberapa sekolah memang ada yang melarang anak-anaknya untuk pakai HP dari jam sekian sampai sekian. Tapi zaman sekarang kalau dilarang, alasannya macam-macam Pak. Mereka punya alasan dan pinter, lebih pintar dari kita sekarang kalau beri alasan. Nah itu yang kami alami Bapak dan Ibu guru. Kami titip anak-anak kami untuk selanjutnya supaya mereka
benar-benar diberi pendidikan yang karakter tadi, choice tadi semakin mendalam, semakin kuat di dalam hatinya. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua, Bapak dan Ibu guru. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sambutannya Pak Paulus membuat kami semakin bangga menjadi anak-anak lulusan dari SD Kebon Dalem 2 Semarang. Terima kasih Pak Paulus. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita tercinta kepada yang terhormat Suster Krista Justina Susilawati SDP Esos MA. Kami persilahkan. Cek. Terima kasih Caca dan Didon. Selamat siang Pak Santoso, para suster, Suster Cendra, Suster Teresa, Suster Nur, Bu Desi, Pak Paulus, Bu Tuti, Bu Rani, dan juga Ketua Panitia yang luar biasa. Terlebih pada orang tua, selamat siang. Ya, masih bersemangat ya. Ya, terima kasih bahwa kita telah berjalan selama 6 tahun. Tentu ini karena Tuhan yang berkarya dalam sekolah kita. Pada waktu itu anak-anak masuk di SD ini, di SD kita yang tercinta tahun pelajaran 2017-2018 sejumlah 64 anak. Lalu ada masa pandemi, ada beberapa yang pindah, akhirnya menjadi 53 di kelas 4. Kemudian ada satu anak pindahan dari SD Karangturi pada waktu kelas 4. Akhirnya tahun ini kita meluluskan 54 siswa. Perjalanan yang panjang, tentu anak-anak yang sudah kita lihat bersama dengan memilih tema yang telah kita baca di atas, Mikkelisian, Menggapai Mimpi, itu adalah sebuah proses yang dilalui dari kelas 1. Jadi terima kasih kepada teman-teman guru kelas 1, tokohnya guru kelas 1 adalah Bu Ana. Bu Ana ini luar biasa. Dari anak nangis menjadi bahagia, dari anak tidak bisa membaca, dari tidak bisa menulis, bisa menjadi penulis. Lalu dilanjutkan oleh teman-teman guru kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Buahnya ini adalah mereka didampingi dari kelas 1 sampai kelas 6, sehingga mereka bisa berbuat sesuatu dan pembentukan karakter jadi. Kemarin kalau Bapak Ibu tadi melihat ada gambar UPRAK namanya, ujian praktek terpadu. Itu adalah buah yang dilakukan oleh anak-anak dari pembelajaran karakter dan pembelajaran yang lain. Mereka presentasi sendiri mengenai proyek yang dipilih. Di SD memilih 3 proyek. Proyek apa Didon? Ya, membuat hiasan dari sabun, lalu membuat hiasan lampu, dan yang terakhir adalah olahan dari singkong. Mereka membuat sendiri, praktek sendiri, lalu dipresentasikan dalam berbagai bahasa. Memang tahun ini ujian praktek terpadunya hanya guru yang datang, yang guru penguji, tetapi tahun depan saya akan membuka. Nanti orang tua murid diundang datang, orang tua murid TK juga diundang supaya melihat bagaimana proses yang dilalui dari kelas 1 sampai kelas 6. Hasilnya adalah kemampuan mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Mereka memilih berbagai proyek, berpresentasi dengan bahasa Indonesia, lalu juga menggunakan bahasa Inggris, ditutup dengan bahasa Jawa, dan menari tarian daerah, salah satu daerah. Itu adalah salah satu proses-proses yang dilalui, dan mereka menyimpulkan pengalaman selama 6 tahun dengan tema ini, Mikkelisian Menggapai Mimpi. Saya berharap bahwa setelah mereka memiliki pengalaman pendidikan karakter menjadi Mikkelisian, jadilah anak-anak Mikkelisian yang terbang dimanapun. Saya selalu berharap bahwa seperti Pak Paulus masuk di SMP Kebon Dalem. Kalau kalian terbang di SMP lain, jadilah Mikkelisian di sana. Tetap menjadi anak-anak Mikkelisian yang punya karakter baik, yang terus-menerus menjadi teladan.
Terima kasih kepada para orang tua juga yang selalu bekerja sama dengan sekolah sehingga kita akan mengakhiri perjalanan kita. Beberapa hari ijazah akan dibagikan, ini sedang proses ditulis. Nanti tanggal 21 sebagaimana mandat dari dinas, 21 akan dibagikan ijazah sehingga tahun ini luar biasa. Anak-anak akan menerima ijazah dalam bulan Juni ini. 21 nanti anak-anak akan menerima ijazah asli, bisa dipakai untuk melanjutkan sekolah yang lain. Sekali lagi terima kasih juga kepada panitia, Bu Erna dengan pasukannya, Sri Kandi dari Temanggung yang selalu menggerakkan teman-temannya, siang malam bekerja keras menghasilkan luar biasa ini untuk seluruh usahanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman guru yang selalu mendukung acara kita. Semoga kita bisa terus-menerus menemani anak-anak kita di perjalanan berikutnya. Anak-anak selamat jalan, selamat menjadi Mikilesian dimanapun kalian berada. Jadilah terang dimanapun kalian sekolah nanti. Terima kasih dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Suster Krista atas sambutannya, membuat kami semakin bangga dan bersemangat untuk meraih cita-cita kami. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala YPI Cabang Semarang kepada yang terhormat Dr. Anda Suster Teresa Nani Agustina SDP. Kami persilahkan. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan para suster, khususnya Pak Santoso ya dari Korcatpen Kecamatan Tembalang. Terima kasih meskipun hari ini ada banyak acara untuk berkenan hadir di sini. Pak Paulus, Suster Cendra, Suster Nur, Bu Desi, Bu Tuti, Ibu Rani, Ibu Erna, ketua panitianya yang luar biasa dan lincah sekali ya. Terutama juga orang tua, ibu dan bapak, wali siswa siswi kelas 6 SD Kebon Dalem 2. Dan yang saya cintai, putra-putri Choice yang hebat, kelas 6 SD Kebon Dalem 2. Untuk kesekian kalinya saya tiap kali berdiri pada saat pelepasan. Entah itu pelepasan TKB, entah itu pelepasan SD atau SMA. Ya. Kemarin tidak bisa hadir di pelepasan SMP, tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan seperti tadi Suster Krista menceritakan bahwa para guru SD itu paling lama mendampingi anak-anak 6 tahun. Kalau tadi Ibu Ana, anak-anak yang pertama datang di kelas 1 itu masih ingusan ya. Masih mungkin dibantu, perutnya sakit, dikasih minyak telon, katanya begitu ya. Jadi guru SD kelas 1 itu ngerangkap macam-macam. Ya merangkap sebagai ibu, ya merangkap sebagai guru, ya apa saja. Ya. Dan kini Ibu Ana bersama teman-teman bangga melihat anak-anak ini sudah remaja sepertinya. Tadi saya mengatakan pada Suster Cendra, Suster, kok ada anak yang sudah gede ya, kayak anak SMP gitu ya, padahal baru kelas 6 SD. Ya, lebih-lebih kalau melihat Caca dan Dion. Lebih-lebih kalau melihat Caca dan Didon tadi ya, saya tuh sampai heran ini MC dari mana ya? Pasti nanti lapar loh kalau sudah selesai, Ca. Kamu bersemangat sekali itu sama Didon ya. Ternyata mereka itu MC juara dari seluruh Keuskupan Agung Semarang. Ya. Jadi lengkaplah yang dikatakan oleh Pak Pangka tadi, bahwa sekolah sungguh membekali anak, mengembangkan anak. Tidak hanya segi intelektualnya, karakternya, talenta dan potensinya yang luar biasa. Kita tepuk tangan untuk anak-anak, orang tua dan
para guru karyawan SD Kebon Dalem 2. Maka sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya 6 tahun dan bisa jadi sudah diawali di sekolah Ibu Tutik ya, di TK ya selama 2 atau 3 tahun. Dan saya sangat bahagia, bukan hanya untuk membahagiakan saya ya, bahwa nanti putra-putri ibu dan bapak akan berjumpa kembali dengan teman-teman guru dan para suster di SMP dan SMA Kebon Dalem. Selamat datang, selamat bergabung. Jangan ragu, sudah banyak orang yang menyampaikan. Saya hanya ingin sedikit cerita. Tadi pagi saya naik gokar ke sini. Saya bercerita banyak dengan pengendara gokarnya. Ya, yang kebetulan omong-omong dengan saya tentang anaknya yang umur 13 tahun akan masuk sekolah. Saya menceritakan banyak hal yang terjadi, terutama anak-anak dari YPII yang sampai sekarang saya mengalami betapa hebatnya anak-anak choice yang hebat itu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan Bapak karyawan dari Suster Krista tentunya dan Suster Maksima yang ada di SD, semua yang ada di kampus Sambiroto ini. Terima kasih kepada Pak Paulus yang tiada hentinya juga mensupport kami ya, mendampingi kami dengan Ibu Rani sebagai Sekretaris Mitra Sambiroto dan tentu juga Ibu Desi yang tiap kali mendampingi pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah YPII khususnya yang ada di Kota Semarang dan Temanggung dan Kudus tentunya ya, cabang Semarang. Provisiat sekali lagi untuk Miklesian yang akan terbang tinggi untuk menggapai impiannya dan mendaratlah di SMP dan SMA Kebon Dalem. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tes. Terima kasih Suster Teresa atas wejangan-wejangannya hari ini. Dan sebagai penutup, kita akan mendengarkan sambutan dari Korsatpan Kecamatan Tembalang kepada yang terhormat Bapak Santoso SPD MPD. Kami persilakan. Cek 1, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalem. Yang pertama, puji syukur terpanjatkan kehadirat Ilahi Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang ini saya mendapatkan undangan dalam rangka pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Kebon Dalem. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang menggembirakan, dalam suasana kekeluargaan. Yang saya hormati, yang pertama, Kepala Sekolah SD Kebon Dalem 2. Saya tidak menyebutkan nama, takut salah. Saya menyebutkan yang jabatannya saja. Kemudian yang kedua, yang saya hormati Ketua Yayasan Pusat, kemudian Ketua Yayasan yang ada di Kota Semarang, selanjutnya Pak Paulus Pangka yang dalam hal ini sebagai mitra Yayasan di Sambiroto ya Pak ya, berarti menguasai Sambiroto secara keseluruhan kalau ada sekolahnya berarti gitu ya. Kemudian tak lupa partner kerja kita di TK, Kepala Sekolah TK, matur nuwun. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah para
orang tua siswa keseluruhan yang dalam hal ini bisa rawuh, bisa hadir di sini semuanya mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini menjadi semarak. Yang tak kalah pentingnya juga adalah ketua panitia. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa, kerja keras, kerja cerdas, lalu tuntas. Pokoknya nganggo askabel lah pokoknya. Ya, semoga semua amal baik panjenengan nanti akan memberkahi panjenengan dan keluarga. Karena apapun yang panjenengan kerjakan hari ini untuk menuju ke arah kebaikan, Tuhan akan mencatat dan akan membalasnya. Walaupun pembalasan itu kadang-kadang tidak kita rasakan. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu Guru, baik yang ada di, kepala sekolah SMP. Tidak saya sebutkan tadi. Mohon maaf, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan nanti juga anak-anak kita ini menjadi anak asuh di Kebon Dalem seluruhnya. Harapan saya begitu. Tapi ya ada kemungkinan juga yang mungkin keluar kota atau gimana, saya tidak tahu. Bapak Ibu Guru seluruhnya di SD Kebon Dalem 2 juga selamat karena telah mengantarkan anak-anak ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pasti semuanya akan merasakan itu ya, dari didikan dari semua guru. Dan tak lupa adalah para donatur seluruhnya yang mendukung dengan kegiatan ini. Saya kira ini sudah saya sebutkan semuanya ya. Mohon maaf apabila nanti ada yang terlewat. Karena di dalam pikiran saya itu kadang-kadang double dengan yang lain Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang error juga. Perlu saya beritahukan bahwa kemarin Sabtu itu saya mendapatkan 11 undangan. 11 undangan, baru saya laksanakan 5 itu sudah jam 11. Ya wis, sing liyane ora usah tak lakoni jam 11 paling-paling wis rampung kan gitu. Itu sampai tengah-tengah, sebenarnya kepengennya ya bersama-sama karena sudah istilahnya sudah dilaksanakan kepanitiaan, sudah dipikirkan lama. Tiba-tiba saat diundang tidak bisa datang. Ini kadang-kadang saya juga merasa kayak ada sesuatu yang gimana begitu. Kayak orang tua ketika anaknya sudah berjuang lalu kita tidak bisa mendampingi itu rasanya kok gak enak gitu ceritanya. Tapi kemarin sudah saya telponi satu persatu supaya semuanya memaklumi. Jangan sampai nanti ada berita Korsatpen Tembalang diundang wer atau gelem angkat gitu loh. Saya selalu akan berangkat, tetapi kadang-kadang kaki saya cuma 2. Apalagi sekarang saya menjadi pemain tunggal di Kecamatan Tembalang. Pemain tunggal itu artinya begini, yo dadi pengawas, yo dadi Korsatpen, yo kon ngurusi TK, koordinasi, PAUD, wong siji tekan kono. Setiap hari saya harus berpacu untuk membagi tugas dengan teman-teman seadanya. Tetapi kami hanya memiliki 1 pengawas TK, 1 penilik. Pengawas SD tidak ada, saya rangkap. Maka ketika ada rapat yang bersamaan begitu, bingung. Akhirnya supaya saya tidak stres, tidak apa, yo sak tekanku di pokoknya wong-wong siji. Sing liyane kok saya minta apa ya istilahnya? Minta tahu pada teman-temannya. Jadi bertanya kepada teman yang ikut rapat. Itu kira-kira keadaan di Kecamatan Tembalang. Jadi Kecamatan Tembalang sebenarnya di pendidikan itu selalu support terhadap pendidikan baik dari KB, TK, PAUD, dan SD terutama. Karena kami hanya mendapatkan amanah sampai di SD. Kalau SMP langsung ke tingkat Kota Semarang. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Dan hari ini masih ada 1 tugas saya di daerah Kalicari sana, SD Kalicari yang harus saya datangi. Saya ada janji nanti jam 12 saya datang. Telat-telat ya telat sidik. Kalau sudah selesai ya ditutup saja. Tapi kalau saya tetap berusaha untuk sampai ke sana. Yang ingin saya sampaikan yang pertama Bapak Ibu, bahwa SD Kebon Dalem 2 ini adalah SD yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan bentar Bro. Mengapa saya katakan luar biasa? Pertama, dari segi pelaksanaan pembelajaran itu sudah luar biasa ketika saya monitoring, walaupun monitoringnya ya kadang jarang-jarang, tetapi setelah saya monitoring itu melihat pertama itu pembelajarannya sudah luar biasa dengan menggunakan teknik-teknik yang tidak ada sama sekali bullying kepada anak-anak. Itu yang pertama. Lupa,
semua sekolah kan nggak ada bullying, ada. Bullying itu tidak harus diberikan secara fisik, dengan kata-kata pun bullying. Seperti ada sekolah-sekolah swasta yang lain, bullying pada anak itu satu, tidak membolehkan anak ini mengikuti ujian tengah semester atau semester. Ini bullying, karena di pikiran anak pasti luar biasa nih berkecamuknya. Gara-gara orang tuanya tidak bisa melunasi pembayaran. Ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia pada anak. Ternyata di Kebon Dalem 2 ini tidak ada laporan yang kepada saya seperti itu. Itu artinya apa? Kebon Dalem 2 keren, karena tidak melakukan bullying. Kan kedua, setiap kegiatan lomba ini selalu mendominasi di Kecamatan Tembalang, bahkan sampai tingkat Kota Semarang. Terbukti ya, SD Kebon Dalem 2 sampai hari ini itu lomba OSN itu maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Apa itu tidak keren? Keren itu. Itu baru yang segi akademis. Belum yang non akademis. Setiap saat mengadakan gelar karya. Kemarin saya datang ke sini gelar karya. Anak-anak sungguh luar biasa menciptakan makanan tradisional menjadi makanan yang dikemas dengan dalam bentuk yang baru. Kalau saya melihatnya itu begini Bapak Ibu, iki rak pangananku zaman cilik atau iki telo, tapi sekarang sudah diberikan muatan teknologi, berikan muatan ilmu pengetahuan. Artinya anak-anak ini sudah mulai berpikir sampai jauh. Buktinya adalah dengan gelar karya, dia mampu membuat ketela menjadi makanan yang layak untuk digemari oleh anak-anak sekarang. Padahal zaman dulu saya itu ya makanan saya sehari-hari, godok, makan, selesai. Maka yang namanya teknologi itu penting Bapak Ibu. Dulu ayah saya menjual 1 batang pohon jati, itu harganya paling berapa? Karena hanya dijual saja. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, kayu jati dibuat dengan mebler, kemudian bonggolnya dibuat yang unik-unik, harganya luar biasa. Karena adanya kemajuan teknologi dengan alat-alat pertuahan yang luar biasa. Maka sekarang orang-orang yang ada di desa saya dengan adanya itu menjadi makmur karena memiliki penghasilan yang lebih. Itulah fungsinya perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Kebon Dalem 2 ini sangat luar biasa. Ketika ada kegiatan apapun, nih saya sampaikan pada orang tua siswa bahwa partisipasi teman-teman guru itu semuanya hadir ketika ada kegiatan bersama-sama di Dinas Kecamatan Tembalang terutama. Karena mengapa saya katakan begini? Karena sekarang ini kan saya pemegang tunggal. Pengawasi sak kecamatan aku, ceritanya kan begitu. Jadi ketoke rada membanggakan sithik aku iki. Aku iki dadine pakne wong sak kecamatan Tembalang ora hebat. Kekuasaane Pak Camat padha karo aku saiki. Tapi itu hanya di dunia pendidikan Bapak Ibu. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Lalu kegiatan ekstranya. Saya tadi sangat senang sekali ketika ada kirap diiringi dengan kebu giru atau apa tadi ya. Itu saya teringat pada waktu kecil ketika saya nonton pagelaran tradisional, wayang, ketoprak, macam-macam itu kehidupan saya dulu seperti itu. Mendengarkan seperti itu. Hiburannya satu-satunya seperti itu. Saya melihat ini ada gamelan dan sebagainya. Itulah yang menunjukkan bahwa Kebon Dalem 2 juga masih nguri-uri budaya. Tadi Pak Paulus Pangka mengatakan bahwa kita ini banyak suku. Beliau mengatakan dari timur ya Pak? Ya, kalau saya ini orang Jawa asli karena namanya Legeno Pak. Kalau sekarang anak-anak yang seusia cucu saya itu namanya sudah berubah, tidak Jawa lagi, tapi dia larinya ke Timur Tengah atau larinya ke Eropa. Jadi kalau misalnya menamakan anak dengan sebutan Slamet, begitu kelihatannya nggak keren. Padahal di luar negeri itu dianggap keren itu nama itu. Nggak tahu juga. Nama saya kan nama nasional Pak.
nama yang terbaik di desa saya waktu kecil. Ini benar saya katakan. Jeneng paling apik dewi. Teman saya itu namanya semuanya pakai Su. Sutarno, Sutarmin, Su apa, Su. Lah yang pakai Sa itu cuma saya sendiri. Jadi kalau guru saya ngabsen itu mesti saya. Supaya apa? Supaya absen saya paling nomor 1. Pada jenis pakai S. Karena semuanya pakai S teman saya. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Dan saya bangga mendapatkan nama-nama seperti itu. Dan anak-anak saya pun tidak saya ubah. Karena menurut saya nama menunjukkan asalnya. Saya melihat bulu tangkis. Oh, ini pemain Jepang. Karena namanya. Oh, ini pemain Cina. Karena namanya. Oh, ini pemain India. Karena namanya. Jadi itulah yang dinamakan dalam pembelajaran kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Itu dinamakan kearifan lokal. Jadi Bapak Ibu tidak usah malu dengan nama dan sebagainya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kedua, dengan melihat anak-anak tadi ada MC yang Bapak Ibu banyak sekali yang terpesona dengan penampilannya. Inilah bukti bahwa Kebon Dalem 2 telah menerapkan kurikulum merdeka, walaupun sebenarnya kurikulum merdeka itu baru diberlakukan tahun kemarin. Tapi Kebon Dalem 2 secara tidak langsung sudah melaksanakan P5. Saya datang di Tembalang itu tahun 2021 saat ndelalai pas masa pandemi ya, Covid. Itu pun masih melaksanakan pameran dan seterusnya. Sehingga saya bisa menikmati, oh berarti inilah yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa tidak hanya otak pengetahuan aja yang tetapi juga keterampilan dan sebagainya. Yang kedua, saya mau menyampaikan informasi. Walaupun informasi ini mungkin tidak dibutuhkan oleh orang tua siswa, tetapi barangkali ada tetangga kanan kiri yang membutuhkan terkait dengan PPDB untuk Kota Semarang, baik di tingkat TK, SD maupun SMP. Berlaku online. Jadi besok malah sekarang ini sudah mulai pra PPDB online untuk SMP. Untuk SD kemarin sudah selesai dan besok pagi sudah mulai pendaftaran online-nya. Kalau sudah mendaftarkan pra-nya, maka tidak perlu khawatir dengan PPDB-nya online. Pasti sudah terdeteksi. Untuk Kota Semarang, siapa yang akan mendaftar harus ber-KK Kota Semarang. Kalau tidak bagaimana? Ada surat bukti tinggal di Kota Semarang minimal 1 tahun. Kemudian minta surat keterangan kepala sekolah bahwa sudah sekolah di Kota Semarang. Itu baru ada database-nya. Kalau tidak ya tidak ada database-nya, nggak bisa masuk. Oleh karena itu, barangkali nanti ada tetangga yang tanya seperti itu, tidak perlu datang ke sekolah, hanya dari rumah, pakai ponselnya, pakai laptopnya, itu pendaftarannya dianggap sudah selesai. Tunggu nanti sampai berikutnya dilihat nominasinya diterima di mana. Sarannya, kalau milih itu yang di zona 1, jangan zona yang lain, karena zona 1 itu kemungkinan diterimanya tinggi kalau di SMP negeri atau SD negeri. Karena apa? 50% itu diterima. Minimal 50%. Kata minimal berarti bisa 60, bisa 70, bahkan bisa 100% itu dari zona itu. Mengapa dilaksanakan zona? Supaya yang sekolah di situ adalah anak-anak yang terdekat dengan sekolah. Sehingga untuk pembentukan karakternya itu lebih mudah. Jadi temannya itu ya teman tetangganya. Waktu kecil sampai sekarang saya masih punya hubungan emosional dengan teman saya SD. Setiap saya pulang ke desa yang saya cari adalah teman-teman saya SD saya. Itu kalau ngobrol ngalor ngidul sampai larut malam. Nggak ada habis-habisnya temanya. Itu artinya apa? Akan membentuk karakternya dia. Kemudian kepedulian kepada lingkungan dan sebagainya itu akan kembali ke sana.
Desa butuh apa? Biasanya mencari dananya cukup mudah. Ayo kita urunan dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu yang ketiga saya ingin pesan kepada anak-anak kita. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sekarang sudah menyelesaikan pendidikan dan siap untuk masuk ke SMP. Dan tadi ada janjinya dari yayasan bahwa kalau mau masuk SMP itu pasti diterima. Sama-sama dari Kebon Dalem supaya nanti tidak putus, kata Pak Paulus Pangka seperti itu. Saya setuju sekali itu. Jadi pembentukan karakter itu supaya nyambung. Jangan sampai nanti mendapatkan sekolah malah gak nyambung karakternya. Visi misinya sudah tidak cocok lagi. Saya beritahukan, saelele nek sekolah negeri isek diupani negara. Tapi saelele sekolah swasta saya tidak tanggung jawab. Kadang-kadang juga tidak terpantau gurune bagaimana dan bagaimana. Ini kalau yang swasta, tapi kalau negeri pasti akan terstandarisasi, gitu ya kira-kira. Ini karena saya orang pemerintah ya, saya mempromosikan pemerintah Kota Semarang. Dan pemerintah Kota Semarang telah memberikan dana-dana pendidikan yang luar biasa Bapak Ibu bagi anak-anak yang tidak mampu. Itu disarankan untuk sekolah swasta gratis. Di Kecamatan Tembalang ini ada 4 sekolah swasta gratis. Tidak saya umumkan, paling-paling orang tua siswa sini yang nggak mau lah masuk ke sana. Pasti masuknya ke Kebon Dalem 2. Tepuk tangan untuk Kebon Dalem 2. Nah ini. Jadi saya juga mau jadi endorse juga di Kebon Dalem ini. Pemerintah Kota Semarang yang memberikan dana seperti itu. Tapi jangan ngambil. Nanti ngambil jenengan malah masuknya ke SMP-SMP yang tadi saya katakan notabene tidak terdengar. Tapi ada gitu loh. Ora krungu, ora ketok rupane, kemudian ada suaranya. Berarti apa itu? Ya serasa Pak sebutke. Artinya tidak bisa, kenyataannya itu realitanya jauh dari harapan. Terakhir ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, anak-anak kita ini adalah generasi-generasi penerus kita. Ada pepatah, anak bukan milik Bapak Ibu. Bukan milik Bu Guru, bukan milik Pak Paulus Pangka, tetapi anak adalah milik masa depannya masing-masing. Maka dengan adanya P5 ini harapannya anak tidak ada yang dipaksa untuk jadi ini dan itu, biarkan dia menentukan jati dirinya sendiri. Tadi dari MC-nya mengatakan tema saja yang memilih adalah anak-anak. Nah itulah yang sebenarnya. Jadi anak itu diberikan memori yang baik supaya apa? Supaya nanti ke depannya juga bisa memberikan efek baik kepada anak-anaknya di kelak kemudian. Jadi tidak ada lagi istilahnya bullying kepada anak-anak. Memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak sukai, ini juga tergolong bullying walaupun karepe wong tuwa kuwi bener, orang kepengen jadi dokter dipaksa jadi dokter. Di perguruan tinggi tidak mengikuti kuliah tapi dia stres. Kalau sudah seperti ini yang rugi siapa? Kembali lagi pada orang tua, pada khususnya dan pada umumnya adalah bangsa Indonesia. Kalau anak-anak bangsa Indonesia ini semuanya stres, wah, biayanya kan mahal. Maka jangan dibuat stres, biarkan dia enjoy, biarkan dia senang dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian kalau ada pelayanan kami dari kecamatan yang kurang memuaskan, mohon maaf karena memang keadaannya seperti ini. Jadi kalau ada butuh apa-apa, silahkan WA saya dulu. Mau ketemu dengan saya juga WA dulu. Bukan berarti saya orang penting, tidak. Ya memang keadaannya hanya pemain tunggal tadi. Berarti kan harus pesan dulu. Suster, kalau utusan saya kok tidak memberitahu saya, pasti di kantor hanya ketemu dengan kursi saya. Ya sudah diletakkan di meja saya, jawabannya kan begitu aja. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mbok menawi lepat atur kula cekapi semanten. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah ini saya mohon pamit mengundurkan diri karena saya harus melanjutkan pertemuan berikutnya. Matur nuwun.
Masih banyak sekali acara pada siang hari ini. Jadi, pastikan tunggu sampai akhir ya. Dan untuk acara menarik lainnya akan dipandu oleh Tante Tante Siska. Siska. Silakan Tante Siska.